Selamat pagi anak-anak semua. Nah, di sini kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nah, nama Ibu adalah Risma Juniati Tambunan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang Perang Dunia yang Pertama. Nah, di sini tentunya anak-anak Ibu pasti harus semangat karena anak-anak Ibu semua manis-manis dan ganteng-ganteng hari ini. Tentunya pasti semangat untuk mendengarkan penjelasan dari Ibu. Oke, jadi kita mulai dari apa sih latar belakang terjadinya Perang Dunia yang Pertama. Nah, jadi latar belakang Perang Dunia yang Pertama ini yaitu didasari oleh munculnya revolusi industri, kemudian berbagai perkembangan muncul di negara-negara Eropa. Nah, yang kedua yaitu negara-negara bersaing untuk mengembangkan industri mereka. Nah, hal ini yang membutuhkan modal, bahan baku, tenaga kerja, dan akses ke wilayah pemasaran. Nah, inilah yang mendorong negara-negara tersebut untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme. Nah, yang ketiga apa sih latar belakangnya? Jadi negara-negara Eropa ini mencari daerah jajahan yang memiliki sumber daya, bahan baku yang melimpah, serta tenaga kerja yang murah dan aksesnya tentunya ke pemasaran industri mereka. Nah, kemudian apa aja sih sebab umum dan sebab khusus dari Perang Dunia yang Pertama ini? Tentunya sebab umum yang pertama yaitu timbulnya pertentangan antara negara Eropa karena saling bersaing untuk mendapat tanah jajahan. Nah, di sini tanah jajahan itu dipelopori oleh Inggris dan Jerman. Nah, yang kedua, adanya perlombaan senjata sehingga makin mempertajam pertentangan antara negara-negara Eropa. Nah, di sini termasuk Prancis melawan Jerman. Nah, kemudian apa sih sebab umumnya? Jadi yang sebab umum ketiga itu adalah perebutan daerah Balkan atau Rusia vs Austria. Nah, yang keempat yaitu timbulnya dua buah persekutuan, Triple Alliance. Nah, Triple Alliance ini siapa saja? Yaitu Jerman, Italia, Austria, dan Triple Entente. Nah, di sini Triple Entente itu yaitu Prancis, Inggris, dan Rusia. Nah, kemudian apa saja sih yang menjadi sebab khusus dari terjadinya Perang Dunia yang Pertama? Jadi sebab khusus yang pertama itu dikarenakan insiden Sarajevo, yaitu terbunuhnya putra mahkota Austria yaitu Franz Ferdinand dan istrinya di Sarajevo atau ibu kota Bosnia oleh Gavrilo Princip yang merupakan kelompok nasionalis Serbia pada tanggal 28 Juni 1914. Nah, yang kemudian yang kedua yang menjadi sebab khusus yaitu pada tanggal 1 Agustus 1914 sekutu Austria yaitu Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Yang ketiga yaitu pada tanggal 1 Agustus 1914 Jerman menyatakan perang terhadap Prancis dan Inggris dan dalam waktu singkat perang meluas ke seluruh negara Eropa. Nah, kemudian pihak-pihak yang terkait siapa saja nih? Nah, jadi ada dua blok yaitu blok sekutu dan blok sentral. Nah, jadi untuk blok sekutu ini diisi oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, serta Rusia. Nah, kemudian untuk blok sentral diisi oleh negara seperti Jerman, Austria, Turki, dan Bulgaria. Nah, bagaimana untuk wilayah pertempuran dalam Perang Dunia yang Pertama ini? Nah, jadi wilayah pertempuran dalam Perang Dunia Pertama ini melibatkan beberapa front utama. Jadi ada 4 front. Jadi front yang pertama itu front barat. Nah, front barat ini diisi oleh Jerman, Belgia, dan Prancis. Nah, yang kemudian yaitu ada front timur. Nah, front timur ini diisi oleh Rusia, Austria-Hungaria, dan Jerman Timur. Kemudian yang ketiga yaitu front selatan. Nah, front selatan ini diisi oleh negara-negara seperti Italia, Austria, Hungaria, dan Jerman. Kemudian front yang keempat adalah front Balkan dan Timur Tengah. Nah,
Bagaimana sih jalan perang dari Perang Dunia yang pertama ini? Jadi yang pertama yaitu Front Tenggara atau Balkan. Jadi Jerman ini berhasil mengalahkan Serbia dan Rusia. Kemudian Inggris juga berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tentaranya dikalahkan oleh tentara Turki yang merupakan sekutu Jerman. Kemudian di dalam perang laut, Jerman ini menyatakan perang kapal selam tak terbatas di perairan Denmark. Nah, kemudian kapal-kapal Inggris ini dan Amerika tidak mampu menghadapi dan mengalami kekalahan. Kemudian, akibat dari perang laut ini, Amerika menyatakan perang melawan Jerman. Kemudian dalam Front Timur, Jerman ini terlibat dalam perang dengan Rusia. Kemudian Jerman berhasil memukul mundur pasukan Rusia dekat Masurit. Dan kemudian kekalahan Rusia ini menghasilkan perjanjian dengan Jerman di Brest-Litovsk. Nah, kekalahan Rusia juga menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat Rusia yang akhirnya memicu revolusi komunis pada tahun 1917. Nah, kemudian jalan perang pada Front Selatan yaitu di mana terjadinya perang antara pihak sentral dan pihak sekutu. Nah, di sini Italia mengkhianati Triple Alliance dan bergabung dengan sekutu. Nah, di sini Italia ingin mendapatkan wilayah yang diduduki oleh Austria. Nah, Italia mengalami banyak kekalahan dalam perang ini. Jadi kemudian kita akan beralih bagaimana sih akhir perang dunia yang pertama ini. Nah, jadi akhir perang dunia pertama ini berakhir dengan kemenangan blok sekutu dan kekalahan oleh blok sentral. Nah, penyelesaian perang ini dilakukan melalui perjanjian damai. Nah, di mana setelah rangkaian perjanjian, negara-negara pemenang akan menetapkan persyaratan kepada negara-negara yang kalah dalam perang, terutama Jerman. Di mana perjanjian Versailles tahun 1919 secara khusus memaksa Jerman untuk menyerahkan 13% wilayahnya dan membatasi angkatan perangnya. Kemudian ada juga beberapa perjanjian perdamaian. Nah, di sini saya akan menyebutkan ada 4. Yang pertama yaitu perjanjian Versailles yaitu 28 Juni 1919. Kemudian yang kedua perjanjian Saint-Germain atau 10 November 1919. Kemudian ada juga perjanjian Neuilly atau pada tanggal 27 November 1919. Kemudian perjanjian yang terakhir yaitu perjanjian Servus yaitu 10 Agustus 1920. Jadi, apa sih yang menjadi dampak dari Perang Dunia yang pertama ini? Jadi, Perang Dunia yang pertama ini membawa dampak dan perubahan yang signifikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hubungan antar bangsa. Nah, bukan hanya di Eropa, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, di bidang politik, yang pertama terjadinya perubahan teritorial daerah jajahan Jerman yang dikuasai oleh sekutu. Kemudian yang kedua yaitu paham-paham baru seperti komunisme, fasisme, nasionalisme, dan demokrasi dan diktatorisme dalam politik global. Nah, kemudian dalam bidang sosial dan ekonomi, di sini bidang ekonomi mengalami kekacauan dan munculnya nasionalisme ekonomi bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi seperti krisis melesat atau Malaysia. Kemudian bidang sosial ini ditandai dengan munculnya paham materialisme, gerakan buruh, serta pengenalan undang-undang sosial yang penting. Kemudian perang ini juga menciptakan adanya rasa takut dan kekhawatiran di bidang spiritual dan rohani itu sendiri. Nah, jadi itu penjelasan dari Ibu. Nah, tentunya setelah penjelasan dari Ibu, kalian harus mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, kita akan belajar dari kuisis. Nah, kuisis ini kalian akan menjawab soal. Nanti di sini akan langsung muncul nilainya. Nah, kemudian setelah kita selesai memainkan kuisis, kita akan memainkan word wall. Nah, di sini kita akan menebak ada 7 kata mengenai Perang Dunia yang pertama. Dari sini kita akan menebak dan membahasnya bersama. Nah, setelah itu adalah tugas kalian di rumah. Oke.
Nah, minggu depan kita akan memulai pembelajaran dengan membahas tugas-tugas dan pembahasan itu. Nah, sekian dari pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat menjalani hari ini. Bye-bye.